Ada berapa banyak teman-teman yang belum vaksin atau tidak mau vaksin ini? 2000-an bang, 2000-an. Ada 2000 orang? Iya, informasi terakhir kemarin, hasil teman-teman coba mengkonfirmasi di Bank BRI. Yang dibayarkan itu karena keterangan dari pemerintahan ke Bank BRI itu terlambat, jadi sebagiannya sudah dibayarkan karena informasi dari pemerintahan ke Bank BRI untuk menahan itu telat berapa jam. Kami sangat bergantung pada gaji pokok kami untuk memenuhi kebutuhan keluarga kami, untuk anak-anak kami, dan untuk istri kami. Halo orang-orang baik sekalian, ketemu lagi dengan saya Haris Azhar di Knalpot, kanal podcast untuk orang-orang terpinggirkan. Hari ini kita akan bicara soal gaji ASN yang tidak dibayarkan karena sanksi yang tidak. Jadi ASN yang tidak mau vaksin itu disanksi tidak dibayarkan gajinya. Ini terjadi di salah satu kabupaten di Maluku Utara. Hari ini saya sudah bersama dengan salah seorang korban, orang terpinggirkan. Kita sebut saja angin malam, ya, karena angin malam itu sepoi-sepoi tidak terlihat tapi terasa, dan banyak hal-hal kecil itu di negara ini tidak terdengar. Nah, ini kita dengarkan lagi. Selamat pagi, siang, sore, malam nih buat angin malam. Apa kabar? Baik bang, baik, alhamdulillah, baik. Ya, kamu ini di Maluku Utara ya, salah satu kabupaten ya? Iya benar bang, di Kabupaten Pulau Morotai bang. Di Morotai. ASN ya, aparatur sipil negara ya? Benar bang, ASN. Kamu ini masih muda. Katanya kamu nggak bisa beli susu buat anak ya? Benar bang. Untuk bulan ini sampai sekarang belum menerima gaji, dan sudah pasti susu buat anak nggak bisa dibeli bang. Oke, jadi nggak bisa terima gaji. Jadi yang nggak diterima itu gaji, tunjangan, semua bersih, nggak ada yang diterima ya? Full, total? Mulai bulan ini, ya. Kalau nggak ada sertifikat vaksin ya sudah pasti nggak diterima. Jadi itu sanksi ya? Sanksi yang diterapkan oleh Bupati Kabupaten Morotai? Iya benar bang, melalui Sekretariat Daerah. Jadi Sekda mengeluarkan surat edaran nomor berapa? 440 itu ya? Iya benar. Isinya apa dia bilang? Ya dalam isi itu ya melalui surat edaran berdasarkan Perpres ya bang ya. Iya, Perpresnya Presiden ya, peraturan Presiden. Nah, terus dalam poin-poin itu kalau misalkan vaksin yang ditujukan untuk orang-orang yang berhak menerima lalu menolak, sudah nanti dipotong, dalam hal ini ASN itu dipotong tunjangan selama untuk tenaga kontrak yang tenaga kontrak di Pemda kami tidak menerima haknya. Tapi tidak ditulis dalam surat edaran itu tentang gaji bang. Oh, padahal di surat edaran itu tidak ditulis gaji. Iya benar bang. Jadi gaji itu bukan item yang harus di stop kalau nggak mau vaksin. Iya benar. Tapi pada kenyataannya gaji pun tidak dikasih kalau nggak mau vaksin. Betul bang, betul. Oh, oke. Jadi ASN di Morotai itu diwajibkan untuk vaksin ya? Harus vaksin, harus vaksin. Harus ASN? vaksin, baru sertifikat vaksin itu yang menjadi dasar pembayaran. Kalau udah vaksin, sertifikatnya ditunjukkan, baru dikirim gajinya. Sementara beberapa ASN yang lainnya menganggap bahwa vaksin ini sebagai sukarela atau pilihan, jadi mereka nggak mau. Iya, iya. Jadi sekarang mau saya tanya dulu. Jadi orang kalau vaksin dapat sertifikat di Morotai, benar seperti itu? Atau cuman vaksin terus nggak dapat sertifikat? Dapat bang, dapat sertifikat. Sertifikat tanah atau sertifikat tanda sudah divaksin? Sertifikat vaksin. Sertifikat vaksin. Iya. Tapi pemerintah daerah menyiapkan tempat-tempat dan vaksinnya di mana-mana yang gampang didapat. Iya, ada di
di Polres, ada di markas TNI, di beberapa tempat sudah disediakan tempat. Di kantor Pemda sendiri ada vaksin? Iya, dijadwalkan juga Bang. Nah, terus saya mau tanya, kalau ada ASN yang punya sakit yang tidak boleh divaksin itu bagaimana? Ya, kan melalui teman-teman yang sudah mencoba ingin vaksin tapi ternyata screeningnya tidak lulus, ya itu Nggak dapat sertifikat? Nggak dapat sertifikat? iya benar Bang. Ada juga ASN yang karena punya penyakit nggak bisa vaksin terus nggak terima gaji dan tunjangan juga ada? Ada benar Bang. Ada juga ya? Iya, kalau tidak lulus sertifikat apa screening ya Bang ya. Kalau nggak lulus kelayakan untuk vaksin, dia nggak bisa vaksin, nggak dapat sertifikat, dan nggak dapat gaji juga ya? Benar Bang, benar. Ada berapa banyak teman-teman yang belum vaksin atau tidak mau vaksin ini? 2000-an Bang, 2000-an. Ada 2.000 orang? Iya, informasi terakhir kemarin, hasil teman-teman coba mengkonfirmasi di Bank BRI. Oh. Dan padahal sebetulnya yang harusnya ditahan cuma tunjangannya, gaji tetap harus dikasih kan? Iya benar Bang, kalau menggunakan surat edaran itu Bang. Nah, kamu kan punya anak, gara-gara nggak dapat gaji, nggak dapat tunjangan, kamu nggak bisa beli susu. Kalau anak kamu sakit, bisa dibawa nggak tuh ke kantor bupati untuk minta tanggung jawab? Ada nggak mekanismenya? Itu yang belum kami, ya nggak ada, belum kami tahu itu. Pokoknya sifatnya wajib kalau menurut keterangan Sekda berita tadi Bang di salah satu media online. Sekda pun membenarkan bahwa kalau misalkan tidak ada sertifikat vaksin pun kami akan tahan dan itu berlanjut untuk waktu bulan ini dan seterusnya sampai ada sertifikat vaksin. Itu surat apa perpresnya presiden yang nomor berapa tuh? Nomor 14 kalau nggak salah. Itu kan hanya sanksinya menurut saya juga nggak sepakat dengan perpres tersebut. Tapi sanksinya kalau nggak salah cuma tunjangan saja, bukan gaji pokok kan? Apakah teman-teman sudah sampaikan itu ke Sekda bahwa nggak bisa dong nahan gaji? Bahkan surat edaran juga nggak ngomong nahan gaji kan? Iya benar Bang, benar. Kalau menurut saya itu tindakan ilegal. Nggak berarti bahwa mereka itu pejabat terus berwenang melakukan hal seenak-enaknya, tapi itu ilegal. Apa rencana teman-teman untuk nggak diadvokasi kayak ini? Ya, teman-teman kami sudah meminta bantu kepada beberapa jurnalis, wartawan, mahasiswa untuk coba membantu kami dalam hal menyuarakan hak kami. Sampai saat ini kami baru mengkomunikasikan ke Ombudsman Maluku Utara untuk menindaklanjuti ini. Berani? Ombudsman Malut berani? Iya berani. Sudah sampaikan itu via telepon di Sekda, kami mengkonfirmasikan itu. Nah, cuman sampai per hari ini ternyata Sekda pun berita keluar per hari ini masih bertahan dengan ngotot. Masih ngotot. Oh, itu Sekda apa sih kok ngotot-ngotot begitu? Itu ya. Tapi kan ini gaji itu kan sesuatu yang harus dibayar karena kamu bekerja. Nah, kamu dengan 2.000 yang lainnya itu kerja nggak selama ini? Kerja Bang. Sudah kami menjalankan tugas sesuai dengan aturan ASN. Ya kami berharap karena sudah bekerja, gaji pokok itu harus dibayarkan. Tapi karena iya dong. Ya. Menurut saya ya, kalau gaji itu harusnya dibayar sesuai karena kamu sudah kerja. Bukan karena kamu vaksin atau tidak vaksin. Jangan-jangan yang ikut vaksin, ASN yang ikut vaksin itu kerja nggak dia? Jangan-jangan nggak kerja, tapi ikut vaksin malah dibayar gajinya. Ada nggak yang begitu ASN? Ya kalau informasi itu kami sedang mencari tahu, tapi karena ada kan 30 SKPD sekian di Dinas Pemda kami yang sudah dibayarkan itu hampir 13 SKPD. Tapi katanya yang dibayarkan itu karena keterangan dari pemerintahan ke Bank BRI itu terlambat, jadi sebagiannya sudah dibayarkan karena informasi dari pemerintahan ke Bank BRI untuk menahan itu telat berapa jam. Jadi yang sisanya 2000-an total berapa SKPD itu sekitar 19 lebih itu ditahan karena
pas informasi dari pemerintahan itu masuk ke pejabat Bank BRI. Jadi lucu juga ya si Pemda itu ya, dia bikin aturan, dia sendiri nggak taat sama aturan. Kita kan nggak setuju, kita protes sama aturannya surat edaran itu, yang 440 itu. Tetapi aturan yang dia bikin sendiri itu juga nggak dia taati ya, dia telat kasih tahu gitu ya. Iya, benar tuh Bang. Terus kondisi teman-teman 2.000 orang nih gimana? Kan banyak yang punya keluarga, punya anak, mau sekolah, mau bayar, beli makanan, mungkin ada yang butuh biaya untuk beli obat. Kondisinya bagaimana kalau menurut Angin Malam? Ya, tadi kami saling berkomunikasi, bertemu, dan menanyakan bahwa ada sebagiannya masih bertahan, mengharap ada sebuah keadilan yang bisa kami dapat tanpa harus menggunakan sertifikat vaksin. Tapi sebagian yang memang karena tadi Bang ya, karena kebutuhan sangat mendesak, pada akhirnya mereka tunduk pada aturan itu. Jadi sebagian sudah mulai vaksin karena tadi kebutuhan keluarga mendesak, akhirnya mereka sudah terlanjur. Ya sudah, kami vaksin aja. Terpaksa ini sebenarnya. Tapi sebagian yang lain kami masih komitmen untuk bertahan pada itu. Tanpa harus menggunakan vaksin, sertifikat vaksin. Jadi posisi teman-teman sebetulnya adalah bahwa vaksin ini adalah hak ya, bukan kewajiban. Iya, benar. Ada alasan lain nggak kenapa teman-teman tidak mau vaksin? Kalau teman-teman yang lain, mereka itu karena ada penyakit bawaan. Jadi ketika screening memang nggak lolos. Ya, nggak lolos. Tapi ada yang sebagian menganggap ya tadi Bang, sertifikat vaksin atau melakukan vaksin itu pilihan, ya hak kami gitu. Tapi saya juga nggak, ya. Informasi terakhir yang kami dapat lewat SMS yang disebarkan oleh Sekda ke beberapa OPD, SMS WA itu masuk ke WA grup itu kalau misalkan screeningnya tidak lulus, nanti diberikan surat keterangan dari dokter yang melakukan screening, nanti masih bisa dilanjutkan di pembayaran gaji. Yang penting ada surat keterangan tidak lulus screening gitu Bang. Ini ruwet ya, orang situasi lagi begini, malah bikin pekerjaan-pekerjaan yang nggak penting. Menurut saya juga, saya nggak mau mempertanyakan sebetulnya kenapa teman-teman mau vaksin atau tidak, tapi menurut saya, Perpresnya, peraturan presiden itu salah, tidak tepat, dan diikuti dengan banyak unsur pemerintahan daerah, dengan cara seperti ini, dengan menahan gaji dan tunjangan ini juga ngaco, ngawur. Karena gaji dan tunjangan itu kan terkait dengan apa yang sudah kita kerjakan, bukan terkait dengan kondisi pilihan mau menggunakan vaksin atau tidak gitu, nggak fair. Kecuali dikasih bonus, kalau mau vaksin dikasih bonus, kalau nggak mau ya udah, misalnya kayak gitu. Apa pesan kamu yang ingin kamu sampaikan Angin Malam terhadap situasi ini? Ya, pesan kami mewakili teman-teman yang saat ini ditahan gajinya, berharap informasi terkait dengan kebijakan daerah kami ini menahan gaji karena belum vaksin bisa tersampaikan di pemerintah pusat sehingga bisa menegur pemerintah daerah kami. Terus saat ini sudah langkah yang kami ambil lewat Ombudsman, mohon bisa ditindaklanjuti hingga apa yang kami harapkan bahwa gaji kami itu tanpa harus menggunakan sertifikat vaksin, karena itu hak kami. Apalagi dalam situasi COVID seperti ini, kami sangat bergantung pada gaji pokok kami untuk memenuhi kebutuhan keluarga kami, untuk anak-anak kami, dan untuk istri kami. Iya. Saran saya juga begini, Angin Malam ya, sampaikan juga buat teman-teman, akibat buruk dari penundaan gaji dan tunjangan ini, itu kalian dokumentasikan dengan baik. Jadi kalau nanti ini situasinya ada dampaknya, ada kerugian, ada penderitaan, itu Anda semua harus menuntut atau meminta ganti rugi kepada Pemda. Itu. Karena menurut saya gaji dan tunjangan itu adalah hak tenaga kerja.
Itu hak asasi yang prinsipnya equal work, equal pay. Seberapa yang kamu kerja, segitu yang dibayar. Kalau kalian sudah bayar, kalau kalian sudah kerja, kalian harus dibayar. Aneh tiba-tiba job desk-nya suruh kerja, tetapi pembayarannya digantungkan dengan masalah lain, yaitu masalah vaksin. Selain itu, saya setuju dengan Anda semua bahwa vaksin itu adalah fasilitas ya, fasilitas obat yang kategorinya itu hak, gitu. Di konstitusi kita dibilangnya hak, di undang-undang kesehatan itu disebutnya sebagai hak. Tapi kalau dalam pelaksanaannya diwajibkan, menurut saya ini pemaksaan, dirubah dari hak menjadi kewajiban, itu menurut saya salah konsepsi. Baik, Angin Malam, terima kasih banyak untuk ngobrol-ngobrol singkatnya. Saya pikir ini informasi yang penting yang perlu diketahui oleh banyak orang, tidak hanya di Morotai, tapi juga mudah-mudahan Bupati, Sekda yang membuat aturan-aturan itu insaf ya, sadar. Ya, kalau dari sisi hukum saya mau bilang mereka tahu diri lah. Mereka bukan, udah nggak zaman. Saya penguasa, saya lah yang bikin aturan, itu udah nggak zaman. Kalau ini diteruskan, ini akan meledak, membangun ketidakpercayaan publik terhadap pengelola negara atau pelayan. Mereka itu pelayan sebetulnya, mereka itu bukan penguasa, mereka itu pelayan. Mau yang di pusat, mau di daerah itu pelayan mereka. Ya, kita adalah tuan dan nyonya bagi negara. Warga negara itu adalah tuan dan nyonya. Baik, orang-orang baik sekalian, ini ngobrol singkat saya dengan kawan, sahabat dalam keadilan dan juga dalam hak asasi manusia. Saya sebutnya Angin Malam, yang dari jauh di timur atas sana, di Morotai. Orang Morotai itu jago berenang semua ya, karena dikelilingi oleh laut gitu. Makanya kalau dicolek tuh, dijilat terus agak bau-bau asin ya, sering ke laut barangkali. saya bercanda. Itulah cerita tadi dari Morotai, dari Angin Malam, bagaimana dia tidak bisa beli susu buat anaknya, yang dia asumsikan bahwa dia dapat gaji karena sudah bekerja. Ternyata dia bekerja itu tidak dianggap sama sekali. Janji pemerintah daerah mempekerjakan Angin Malam untuk dikasih upahnya, gajinya, ternyata tidak dilakukan. Ya, hanya gara-gara memaksakan vaksin. Jadi lucu, aneh, gak masuk akal. Orang kerja nggak digaji, gajinya baru akan diberikan hanya untuk urusan yang lain. Kita akan ketemu di Knalpot yang berikutnya, kanal podcast untuk orang-orang terpinggirkan.